Pak, Oke, baik. materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Baiklah, terima kasih pertama sekali kami sampaikan kepada Pemkab Pulang Pisau, dalam hal ini Badan Diklatnya ya. Nah, hari ini saya akan coba menyampaikan materi tentang korupsi sebagai pembekalan bagi adik-adik CPNS yang baru ikut bergabung di Pemkab Pulang Pisau. Nah, jadi karena materinya kemarin disampaikan tentang percepatan korupsi, makanya saya ingin lebih relevan sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana adik-adik semua bisa untuk menyiapkan diri jadi pegawai negeri, jadi aparatur sipil negara yang bebas dari korupsi. Nah, inilah yang akan saya sampaikan, sehingga perlu pembekalan bagi adik-adik. Apalagi kalau saya lihat kemarin informasi dari Bu Eva ada sekitar 80 ya tenaga kesehatan. Nah, dan yang teknis yang lainnya 30-an. Nah, baiklah, saya izin memperkenalkan diri. Saya nama Erianto, asli dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian sudah beberapa daerah yang saya ini kan, inilah kami kalau di Kejaksaan, pergi ke mana-mana. Nah, dan saya menginjak bumi Tambun Bunga ini sejak tahun 2021, yaitu awal tahun 2021. Kalau pendidikan saya dari Sumatera, nah S1-nya, S2 di Jakarta, dan S3 di Makassar. Nah, sehari-hari di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Jadi Kajari itu sebagai PLH, kebetulan kemarin itu. Nah, sekarang kalau alamatnya di Depok. Baik, saya akan coba menyampaikan kepada adik-adik semua. Ada beberapa kasus dulu, saya beranjak dari kasus. Kasus yang pertama itu korupsinya mungkin adik-adik ingat, ada namanya kasus Joko Chandra. Kasus Joko Chandra. Mungkin pernah dengar kasus Joko Chandra, Pinangki, Napoleon Bonaparte, nah, terkait dengan red notice. Nah, bagaimana kasusnya itu korupsinya? Nah, saya beranjak dari situ dulu. Ini Joko Chandra. Jadi Joko Chandra itu ada melakukan dua kegiatan. Kegiatan pertama itu adalah, nah, dia memberikan uang, nah, menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Joko Chandra ini, nah, yang pertama itu namanya kepada Pinangki. Pinangki Sirna Malasari sebesar $500.000 Amerika atau sekitar $1 juta, sebesar $500.000 Amerika dari janji awal $1 juta. Nah, itu diberikan kepada Pinangki. Kebetulan Pinangki ini adalah pegawai di Kejaksaan Agung, bagian pemantauan dan evaluasi di bagian perencanaan. Nah, pemberian itu diberikan agar dia bisa, si Pinangki ini membantu si Joko Chandra mengurus fatwa MA agar dia tidak menjalani hukuman. Jadi ceritanya dia dihukum, lalu agar dia tidak dihukum, diuruslah sama orang kejaksaan, dikasih uang, bagaimana caranya agar tidak menjalani hukuman. Nah, dikasih uang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memberikan uang si Joko Chandra ini kepada Tommy Sumardi melalui dia melalui Tommy Sumardi yang anak buahnya memberikan uang itu sebesar $200.000 SGD ini saya lupa nih, dolar Singapura kalau tidak salah. Nah, dan dolar Amerika ini, maaf, ini bukan SGD, dolar Amerika nih, USD, dolar Amerika. Dan 270.000 kepada inspektur Napoleon Bonaparte. Ini yang dia kasih. Jadi pertama dia ngasih ke Pinangki,
tujuannya agar hukumannya tidak dilaksanakan karena dia narapidana. Yang kedua, dia mengasih uang kepada Napoleon Bonaparte, yaitu Inspektur Jenderal Polisi, dengan tujuan juga dikasih kepada Jenderal Polisi Prasetyo Utomo. Tujuannya untuk apa? Agar orang yang berdua ini menghapus dia dari daftar DPO, daftar pencarian orang, sehingga dia dari Malaysia bisa masuk ke Indonesia karena tidak DPO lagi. Nah, itu kasus pertama. Jadi ini kasus suap menyuap. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan ada juga kasus. Ini terkait dengan adik-adik nanti di bidang kesehatan. Ini ada namanya dulu Dr. Surya Chandra Surapati. Nah, ini adalah Kepala BKKBN di Republik Indonesia. Kasusnya itu adalah, nah jadi waktu itu simpelnya simpelnya itu ada pengadaan. Pengadaan itu di dalam lelangnya itu, nah kan di dalam lelangnya itu kan kalau orang mau lelang maka disusunlah HPS terlebih dahulu. Nah HPS-nya ini kemahalan. Ini adik-adik di bidang kesehatan pasti akan kenembung nanti dalam bidang pengadaan. HPS itu ternyata lebih mahal. Yang kedua, penetapan pemenang itu tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Penetapan pemenang tidak sesuai dengan kriteria dalam dokumen pengadaan. Yang ketiga, adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan. Namun dia selaku Kepala BKKBN, KPA-nya tetap menyuruh lakukan saja lelang, tetapkan saja pemenang walaupun HPS-nya kemahalan, terus persaingannya tidak sehat karena sudah diatur. Nah, sehingga akhirnya terjadi kerugian keuangan negara. Nah, ini dua perkara yang perlu adik-adik perhatikan dalam hal mengawali cerita kita ini. Nah, saya lanjutkan. Selanjutnya kita bicara apa itu sebenarnya korupsi. Karena saya lihat tadi background-nya dari kesehatan dan teknis. Nah, saya nggak tahu ini Ibu moderator, apakah ada yang dari background hukum nggak ini? Untuk teknisnya ada yang bagian hukum nggak? Sarjana hukum. Nah, oke, baik. Kalau enggak, saya lanjutkan saja. Mudah-mudahan kita sama semua ya. Kita bicara tentang korupsi. Apa itu sebenarnya korupsi? Nah, maka kalau kita bicara korupsi itu adalah sebenarnya secara harfiah, yaitu sesuatu hal yang busuk, sesuatu hal yang sebuah keburukan, kebejatan dapat disuap. Itulah yang disebut dengan korupsi secara harfiah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia pun sebenarnya korupsi itu adalah perbuatan buruk. Jadi seperti penggelapan uang, penerimaan sogok, dan sebagainya. Kalau bahasa kita sederhananya korupsi itu sama dengan maling. Cuman bedanya kalau orang korupsi yang dimaling itu uang negara. Mau disogok atau memberi sogok. Nah itu secara umum. Nah kemudian yang kedua kita lanjut. Itulah yang namanya korupsi ya. Jadi tolong dicatat kalau ada nanti yang ingin ditanyakan setelah sesi ini langsung ditanyakan. Nah, saya ingin mengenalkan kepada adik-adik semua, inilah salah satu ya yang sudah kalau mungkin adik-adik waktu itu masih SMP barangkali atau sudah kuliah atau sudah SMA, kasus-kasus yang pernah menyorot perhatian publik, yaitu misalnya di Banten. Nah, ini kan di Banten ini Ratu Atut ya. Ratu Atut Khosia, kemudian Hariwadana, ini adik kakak ini orangnya semuanya. Nah, ini kan terpidana, yang ini juga terpidana.
Kemudian ini gubernur nih. Gubernur, kalau ini adiknya suami dari wali kota Tangerang Selatan. Kemudian juga ada kasus dulu Setia Novanto, mantan ketua DPR RI, kemudian juga ketua salah satu partai. Gitu. Ada juga Andi Malaranggeng. Nah, baru kemarin Andi Malaranggeng ini hampir sejalan dengan Angelina Sondak kemarin itu. Nah, ini ada beberapa kasus. Artinya kita melihat begini, bahwa ketika kita terkena atau terjerat korupsi itu bisa jadi kita tidak menduga karir kita, apa yang sudah kita rintis selama ini itu akan hancur sejadi-jadi. Coba bayangin adik-adik Setia Novanto ini sebagai ketua DPR, kemudian dia pengusaha, ya duitnya nggak hitung-hitung lah. Gitu. Kemudian apalagi ini gubernur di Banten ini. Di Banten ini saya pernah dinas di Banten, itu gubernurnya Atut, kemudian ada kalau tidak salah di kota Serang itu adiknya, di Kabupaten Serang juga adiknya, di Tangerang Selatan adik iparnya, masih keluarga semua jadi kepala daerah. Nah, namun yang terjadi apa? Ternyata dimanfaatkan. Ya kalau persoalan keluarga itu kan hak mereka. Hak mereka kalau memang itu dipilih oleh masyarakat. Namun itu ternyata disalahgunakan untuk untuk menguras ya harta kekayaan daerah, menumpuk kekayaan. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kita bicara korupsi. Ketika kita bicara korupsi itu, maka itu adalah apa yang diatur oleh undang-undang. Nah, jadi kalau tadi secara bahasa korupsi itu adalah perbuatan jahat, buruk, menerima suap segala macam. Lalu bagaimana kita merumuskan bahwa itu korupsi atau tidak? Maka semuanya itu dirumuskan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dirubah. Junto ini dirubah dengan 20 tahun 2001. Nah, inilah yang dikatakan korupsi, yang diatur di undang-undang. Jadi kalau adik-adik nanti ingin tahu ini korupsi apa enggak, lihat di undang-undangnya, pasalnya itu apakah ini termasuk kriteria korupsi atau tidak. Nah, di dalam undang-undang itu, korupsi itu pertama ada namanya yang terkait ya, ini terkait kerugian keuangan negara. Apa terkait dengan kerugian keuangan negara yaitu bahasa singkatnya, karena saya nggak akan teknis betul menjelaskan kepada adik-adik, bahasa singkatnya itu adalah mencuri uang negara. Itu namanya korupsi terkait dengan keuangan negara. Jadi seorang pegawai negeri, ya, seorang penyelenggara negara itu mencuri uang negara, maka dia disebut dengan korupsi terkait dengan keuangan negara. Bagaimana cara mencurinya itu? Mencurinya itu misalnya, ini mohon maaf, misalnya ya kalau kita di pegawai memalsukan tanda tangan, uangnya diterima, misalnya kita yang menerima, lalu tanda tangan dibikin tanda tangan orang. Contoh, nah ini ada kasus dulu kayak saya di Banten misalnya, ada pemalsuan kwitansi, ya. Jadi ada pengadaan MPASI namanya. Makanan pendamping ASI. Jadi itu dianggarkan di pemerintah Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan itu lalu ada juga dianggarkan di APBD. Jadi anggarannya 2, namun pengadaannya cuma 1. SPJ-nya dibikin 2. Nah ini kan palsu, berarti salah satunya palsu. Nah itu tujuannya apa? Agar uang itu mereka bisa ambil. Nah, di pemerintahan juga kita bisa sering juga kayak gitu. Kegiatannya kadang-kadang tidak ada. Lalu dibikin SPJ-nya.
bikin kwitansinya, dicarikan tempat makan segala macam. Tujuannya tidak lain adalah agar uang itu bisa masuk untuk kita. Maka namanya korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara ini bisa dilakukan oleh pegawai, bisa dilakukan oleh pejabat. Kalau anak buah misalnya dia, Pak, saya tadi bon bensin Pak. Nah, ya kan kita minta bensinnya diisi mungkin 50.000. Sama orang SPBU dimintalah bensinnya diisi 200.000. Dimintakan ke kantor. Itu namanya kita selaku staf. Tapi kalau bagi pejabat menyalahgunakan kewenangannya, ya seperti kasus tadi. Orang BKKBN, dia sebagai kepala BKKBN harusnya tidak melanjutkan lelang. Karena lelang itu tidak benar. Harganya kemahalan. Nah, tapi dia tetap lanjutkan. Yang terjadi apa? Kalau kemahalan itu, harusnya orang beli makanan itu hanya harga 20.000, tapi dibikin anggarannya 40.000, ya kemahalan jadinya. Kan rugi negara jadi. Negara harusnya bisa membayar 20.000, kok harus 40.000. Nah, itulah dia menyalahkan gunaan kewenangannya. Kemudian yang kedua terkait dengan suap menyuap. Nah, ini suap menyuap. Bagaimana suap menyuap? Ya seperti kasus tadi Joko Chandra. Nah, seperti kasus Joko Chandra ini. Ini namanya suap menyuap. Si Joko Chandra mengasih uang kepada Pinangki. Tujuannya untuk apa? Agar Pinangki ini bisa membantu mengurus fatwa MA sehingga Joko Chandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. Kalau orang yang sudah dihukum itu kan harus masuk penjara. Tapi dia tidak kepingin mau masuk penjara. Nah, gimana caranya? Tolonglah Pinangki urus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, suap menyuapnya jadi Pinangki ini yang menerima suap, Joko Chandra yang memberi suap. Nah, yang kedua kasusnya seperti yang Napoleon Bonaparte tadi. Terkait kata orang kasus Red Notice, cari di Google ada semua. Nah, dia melakukan mengasih uang kepada jenderal polisi. Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte. Itu kan sering tuh. Kalau ada kasus siapa kemarin itu Kece ya, yang penghinaan itu dipukul, dikasih tai segala macam dalam penjara. Nah itu orangnya. Nah dia menerima uang agar status DPO si Joko Chandra bisa dihapus. Sehingga dia bisa lalu lalang masuk Indonesia. Nggak jadi masalah dia. Nah, itu namanya suap menyuap. Ini penerima suap yang Joko Chandra yang memberi suap. Sama lah kayak PNS misalnya. Ini saya mohon maaf saja. Kita masih masih banyak juga sih yang mendengar. Misalnya orang masuk PNS itu bayar berapa? Nah, itu dalam rangka suap menyuap. Kalau saya bayar, apakah saya bisa untuk dimasukkan? Jadi ada semacam apa namanya kalau suap menyuap itu ada semacam janji. Misalnya Bu Eva yang kemarinnya. Ini moderator Bu Eva atau bukan nih? Iya, saya Nah, Pak. sama Bu Eva ya. Misalnya sama Bu Eva ini. Pak Eri, bisa nggak dibantu materinya jangan lama-lama. Ya kan itu misalnya. Nanti honornya dilebihkan. Nah, sehingga saya seharusnya sekian waktu harus memberikan materi, ternyata saya singkat. Nah, itu namanya suap menyuap. Mbak Eva udah nyuap saya, ngasih sesuatu yang lebih kepada saya dengan permintaan agar saya bisa memberikan waktu lebih cepat sehingga peserta bisa udahlah ngapain lama-lama. Itulah kira-kira. Nah, kemudian itu suap menyuap ya. Nah, ada namanya penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini kasusnya misalnya ya, sering juga kita lihat seorang bendahara misalnya. Nah, seorang bendahara ada uang dalam kasnya, kemudian dia diambil gitu kan.
Dia ambil, nah dia bikin nanti seolah-olah bagaimana lah. Nah itu namanya penggelapan dalam jabatan. Bisa juga misalnya seorang kepala kantor SKPD ada kendaraan dinas, lalu dia ambil kendaraan dinas itu, padahal dia tidak bekerja lagi. Nah itu namanya kan penggelapan. Itu korupsi juga, ya. Kemudian yang ketiga ada 4 namanya ada pemerasan. Nah pemerasan ini kayak gini. Yang namanya meras itu kan ada semacam mengancam orang. Ya. Misalnya, saya kasih contoh salah satu peserta misalnya, salah satu peserta taruhlah namanya Budi. Ya. Budi, kan SK kamu di pengumuman kamu lulus. Ya. Lalu Bu Eva, ini mohon maaf ya Bu Eva sebagai contoh aja. Bu Eva karena bagian kepegawaian bilang, kalau kamu nggak store nanti ke saya, nama kamu ini bisa hilang. Jadi meras itu bukan harus ngancam pakai pisau, enggak. Tapi ada orang merasa tertekan, harus berbuat sesuatu yang dia harus ikuti. Maka itu namanya pemerasan. Oke? Nah, kemudian ada namanya perbuatan curang. Perbuatan curang ini lebih kepada misalnya dalam pengadaan. Nah, pengadaan misalnya harusnya taruhlah alat kesehatan itu jenis kualitasnya kualitas A, tapi dilakukan kualitas B misalnya. Kualitas B ini sebenarnya berisiko, dibikin seolah-olah kualitas A. Ini bisa dikatakan sebagai perbuatan curang. Nah, juga ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Bu Eva sebagai panitia, ya, sebagai panitia dalam pengadaan sarana di PKD misalnya, sarana untuk pelatihan segala macam, ya, dia punya toko juga di luar. Nah, dia punya toko, kemudian dia juga ikut lelang, pakai nama keluarganya, itu namanya benturan kepentingan. Satu sisi dia yang menentukan pemenang, yang satu sisi yang akan menang itu orang-orangnya. Itu namanya benturan kepentingan. Walaupun untungnya, ya kan saya pengadaannya udah sesuai, Pak. Walaupun sudah sesuai, tapi itu kan nggak fair namanya. Dia sebagai pengada, kok malah dia yang yang menentukan juga siapa pemenang. Nah, kemudian juga gratifikasi. Oke, maaf tadi sinyalnya kena. Bisa didengar lagi, Ibu? Udah, Nah, oke. udah Baik. dengar. Jadi kita bicara gratifikasi. Gratifikasi itu seperti apa? Gratifikasi itu hampir sama dengan suap menyuap. Hampir sama dengan suap menyuap. Saya ngasih contoh, misalnya Casey Dwi Elin. Nah, dia lulus jadi pegawai di Pemkab Pulpis. Mungkin di Puskesmas, taruhlah ya, di Puskesmas. Lalu, kalau suap menyuap itu kan dia misalnya ngasih uang kepada Bu Eva sebagai orang yang menentukan misalnya. Bu Eva, tolong nanti saya penempatannya di Puskesmas yang di Pulang Pisau aja lah. Yang di dekat Pulang Pisau, jangan jauh-jauh sana, arah Gunung Mas. Nah, itulah misalnya. Dikasihlah uang kepada Bu Eva. Nah, Bu Eva itu kan sebenarnya nggak fair namanya. Penempatan itu ya sesuai dengan ketentuan. Lalu, itu namanya suap menyuap. Kalau sudah ada janji seperti itu, ada permintaan. Lalu, beda sedikit dengan gratifikasi. Kebetulan si Casey ini dia tidak mendapatkan penempatan di daerah dekat kota Pulang Pisau itu misalnya. Di daerah dekat kantor bupati lah gitu.
Nah, padahal tidak ada diurus segala macam, nggak ada minta, ada janji segala macam. Lalu Casey ini karena rasa orang timur lah, ya kan? Kita orang timur, nggak enak ini segala macam. Dikasihlah uang itu kepada Bu Eva. Bu, ini Bu, rasa terima kasih kami. Itu namanya gratifikasi. Gratifikasi namanya, walaupun itu ucapan terima kasih. Jadi itu bedanya ya. Ada suap menyuap, nomor 2 ada gratifikasi. Kalau suap menyuap itu harus ada janji. Dan oleh orang yang menerima suap, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang dia lakukan. Yang tidak sesuai dengan seharusnya. Kalau gratifikasi, itu tidak ada janji, dan tidak ada juga perbuatan yang bertentangan yang dia lakukan. Jadi hanya murni rasa terima kasih. Lalu kenapa kok dianggap korupsi juga orang terima kasih? Nah, kan itu yang jadi pertanyaan bagi kita. Karena menurut ketentuan, ya namanya Bu Eva ini kan udah pegawai, kan dia digaji di sana untuk mengurus itu. Kenapa dia nerima lagi? Nah, bahkan gratifikasi ini lebih kepada budaya yang sangat. Ya kalau orangnya orang banyak duit nggak apa-apa lah. Tapi kalau orang yang memberinya itu orang yang susah, dia cari uang, jual tanah segala macam hanya untuk menyampaikan terima kasih. Itulah kira-kira ya. Ini jenis-jenis tindak pidana korupsi. Nah, sekarang saya lanjut. Ini kalau ini enggak nanti. Sekarang kita lanjut. Siapa sih pelakunya itu? Nah, pelaku. Ini kan akan beda ya. Kalau misalnya Gusti Saputra ini SPT ya, sarjana peternakan ya. Nah, Gusti Saputra ini seorang sarjana peternakan, mungkin nanti ditempatkan di dinas peternakan, ya. Kalau ini mohon maaf, ini saya ngasih contoh sederhana saja. Kalau Gusti Saputra ini bukan pegawai lalu ngambil sapinya Casey misalnya, nah itu namanya pencurian. Kalau dia bukan pegawai. Tapi kalau dia pegawai, yang diambil itu adalah sapi di dinas peternakan yang akan diberikan untuk bansos, tapi diambilnya, dikasihnya ke keluarganya. Maka itu bukan lagi mencuri, tapi korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena pelakunya itu, Adeno ini adalah pegawai. Beda, kalau dia nggak pegawai tadi, nah mencuri dia. Misalnya ya, ada Adeno tadi bukan orang dinas peternakan misalnya, ngambil sapi di Pemda, itu bukan orang korupsi dia. Karena dia bukan pegawai. Tapi ini karena status pegawai. Nah, siapa yang dimaksud pegawai di dalam undang-undang korupsi ini? Ini yang perlu kita ingat. Pegawai itu bukan hanya ASN, itu yang perlu diperhatikan. Ada pegawai negeri sipil, pusat daerah yang pakai SK gitu kan. Ada TNI, ada polisi, itu pegawai negeri. Nah, saya lanjutkan. Nah, yang dimaksud pegawai negeri itu di Undang-Undang Kepegawaian kan ASN. Kemudian di KUHP juga. Nah, ada juga yang paling penting itu adalah ini. Menerima gaji atau upah ya dari keuangan negara. Saya kasih contoh begini. Apakah seorang honorer, taruhlah OB di kantor, dia itu pegawai negeri? Kalau dalam undang-undang kepegawaian dia bukan pegawai negeri. Tapi dalam undang-undang tindak pidana korupsi, dia pegawai negeri. Jadi kalau dia ambil sesuatu, mungkin mohon maaf, ada laptop yang dibawa, laptop di kantor yang dia bawa pulang, maka dia itu dianggap korupsi. Kan OB gimana? Nah, kenapa? Karena dia menerima gaji dari keuangan daerah. Biasanya kan kalau OB itu kan ada anggarannya ya, Bu Eva ya, dari Pemda. Menerima gaji dari Pemda, walaupun dia pegawai honorer. Nah, itu ya, karena lihat dari subjeknya.
Begitu juga bahkan misalnya kalaupun di perusahaan di apa namanya di koperasi-koperasi, walaupun di koperasi itu koperasi swasta itu misalnya, taruhlah saya kasih contoh Casey tadi. Casey itu punya koperasi di kampungnya, ya, punya koperasi lah, koperasi alat pertanian lah, kota pertanian semua. Kemudian dia dapat bantuan dari pemerintah kabupaten berupa dana lah misalnya. Kemudian ternyata dana itu diinin sama dia, maka dia termasuk pegawai karena dia digaji tentu dari dana yang ada di koperasi, yang koperasi itu ada dana pemerintah di sana. Walaupun dana pemerintah itu hanya sedikit, tidak mesti 100% di sana. Pokoknya di sana ada dana pemerintah. Yang dikasih bantuan kan banyak tuh di Kementerian Koperasi, UKM itu memberikan bantuan-bantuan. Makanya tolong diingat, hati-hati dalam kegiatan seperti ini. Karena kita status pegawai. Nah, kuncinya itu apa adalah ketika kita bicara korupsi, yaitu harta yang kita ambil itu adalah punya negara. Itu kuncinya. Punya baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Nah, itu kuncinya ya. Hal yang kedua, yang melakukan itu, nah ini subjek ini tentu adalah kalau dia dalam menerima suap, dia adalah pegawai. Tapi kalau yang memberi suap ya tentu kan nggak mungkin pegawai. Tapi karena yang menerimanya itu, status pegawainya itu. Coba kalau kita di sana bukan pegawai ya, lalu kita dikasih orang uang, saya kasih contoh. Ade mungkin ada mau ngurus apa namanya itu, minta tolong dong urusin saya, sampaikan ke kepala dinas biar saya lulus jadi pegawai. Jadi makelar lah kita di luar misalnya kan kita nggak pegawai itu. Nah maka sebenarnya si Ade dengan membantu menyerahkan uang itu dia tidak kena karena dia tidak pegawai, tapi dia kena ketika uang itu sudah diterima oleh kepala dinas, dia sebagai turut serta, walaupun dia bukan pegawai. Ini terkait. Yang kedua, yang perlu diingat, apalagi ada ketentuan yang dilanggar. Ada ketentuan yang dilanggar kalau orang korupsi. Pertama, kalau seperti SPJ tadi, ya tentu kan adalah harusnya SPJ itu sesuai undang-undang benar, sesuai aturan itu. Atau misalnya apa namanya, jangan menyalahgunakan kewenangan. Itu kan kewenangan itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangannya 1, 2, 3. Lalu dia kerjakan sesuatu yang di luar kewenangan. Nah, jadi ada sesuatu yang dilanggar. Seperti kasusnya Pinangki tadi. Dia sebagai pegawai negeri itu kan nggak boleh apa namanya menerima uang segala macam dari orang lalu dia terima. Nah itu ada yang dia langgar. Oke, kemudian saya lanjutkan cepat aja ya. Seharusnya dia bagaimana? Ada kewajibannya, ada hak penyelenggara negara, harus sesuai aturan, terima gaji, fasilitas dan tunjangan. Ini ya. Kemudian saya ingin memutarkan video. Bentar ya. Bisa lewatkan aja dulu, nggak usah ini. Nah, sekarang kita bicara tentang korupsi. Bagaimana adik-adik yang mau masuk menjadi aparatur sipil negara ini bisa bebas dari korupsi? Atau saya nggak ingin nanti misalnya ketemu atau dapat kabar dari teman-teman saya di Pulpis, itu Ade Noga baru aja jadi CPNS sudah membawa komputer pulang, ya kan? Karena memang ya seperti itulah, kita tidak bisa pungkiri budaya itu sudah semakin kuat di kita. Nah, yang pertama saya ingin lihat di sini. Coba saya tanya dulu Ade Noga Gusti Saputra. Apa beda gambar nomor 1, ya, saya kasih ini, gambar yang ini dengan gambar yang ini kacanya?
Coba Adenoka. Ya, silakan. Yang sebelah kiri lebih jernih, Pak. Nah, Sedangkan yang jernih, sebelah kanan kotor. lebih kotor. Oke. Jadi begitulah kalau kita ingin bicara tentang korupsi. Nah, dia akan apa namanya itu? Kita itu ibarat seperti kaca. Kalau misalnya kita bersih, dia akan mantul keluar. Akan mantul keluar. Nah, tapi kalau seandainya kita tidak bersih, seperti kaca yang di sebelah ini, maka dia tidak akan bisa memantulkan. Artinya apa yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua? Bahwa dalam hal bicara korupsi, maka bersihkanlah diri kita terlebih dahulu. Sehingga apa yang ada bagi kita itu bisa bermanfaat orang lain, bisa terpantul keluar. Tapi kalau kita kotor seperti ini, ya jangan harap kita akan bisa mementulkan sesuatu yang bersih keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya lagi kepada ini Casey. Casey, karena di layar saya dua ini aja. Nah, Casey, apa namanya itu? Lihat dari beda antara dua gelas ini. Atau Arizaldi, coba Arizaldi, unmute sebentar. Apa yang bisa adik-adik lihat dari dua gelas ini, Aris? Ini nggak ada tampil gambarnya, Pak. Nggak ada tampil gambarnya? Ya. Apakah semua nggak tampil ya? Kalau itu tampil. Astuti kelihatan nggak gambarnya? Astuti AMD. Kelihatan Pak, tapi nggak terlalu jelas. Oke, nah ini kelihatan nggak gambar apa? Ada dua gambar gelas, lihat nggak? Oke, kalau nggak ada, Warnanya berwarna, satu jernih Pak. oke. Jadi begini, saya ingin sampaikan kepada adik-adik semua. Filosofi air ini, filosofi air. Jadi adik-adik yang baru masuk jadi ASN ini, ibaratnya itu adalah sebagai sebuah gelas. Sebagai sebuah gelas, mau diisi air apa? Mau diisi air putih atau dikasih air berwarna? Tentu adik-adik yang ingin menentukan. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa apakah air yang berwarna ini bisa menjadi putih? Bisa. Bagaimana caranya? Apabila air yang berwarna ini bukan dituang, bukan. Diisi terus. Diisi terus sampai akhirnya nanti airnya bisa jadi. Begitu juga yang putih. Dia akan bisa berwarna dengan dicampurkan air berwarna. Dan proses pewarnaan itu paling cepat. Coba air yang putih ini, coba kalau adik-adik ada minuman di sana tuh,
Masukilah teh sedikit aja ke aqua, langsung kelihatan. Tapi kalau air yang berwarna ini mau dibersihkan, lama kita membersihkan. Masukin air terus, baru dia bisa. Begitu juga lah bahwa adik-adik harus mengingat dalam hal korupsi, adik-adik yang masih bersih, gampang sekali akan terpengaruh untuk bisa jadi kotor. Dan yang sudah kotor, apakah bisa bersih? Bisa. Tapi memang butuh waktu dan keseriusan. Nah, karena itu, ini saya kasih contoh seperti air filosofi. Ini kan kita bicara tentang korupsi. Ya, karena adik-adik kan background-nya kesehatan. Nggak mungkin nanti akan saya ceritakan tentang bagaimana penegakan hukum korupsi, nggak perlu. Bagaimana kita di kantor masing-masing. Kemudian, salah satu cara bagaimana kita mengenal tentang korupsi ya, tentu adalah ada peran dari seluruh pihak. Ada lingkungan keluarga, ya, kemudian lingkungan masyarakat. Makanya dalam hal ini jagalah kita berlingkungan. Kalau rasanya nanti ketemu teman segala macam, karena kita bicara korupsi nih. Nah, orangnya itu nggak baik segala macam. Nah, kita nggak mau seperti mereka, ya jangan dekatin. Kemudian, ya, ibarat kata orang ya, namanya nanti adik-adik akan ikut jadi pegawai itu. Orang itu akan secara otomatis berkumpul dengan komunitasnya. Maaf, komunitas perokok, dia akan kumpul dengan komunitas perokok. Komunitas yang suka duduk di warung akan suka duduk di warung. Tinggal adik-adik mau milih yang mana yang positif, mana yang enggak. Karena itu dalam hal bicara korupsi, tentu harus yang pertama kita kenal dan pahami. Ya, banyak kok di internet modul-modul tentang korupsi itu. Salah satunya ini, adik-adik bagaimana mengenal tentang korupsi. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada namanya suap, gratifikasi, pemerasan. Lalu ada langkah bagaimana kita mencegah diri, menjaga diri kita. Dan baru mencegah orang lain. Jangan pikir kita bisa mencegah orang lain kalau mencegah diri kita, enggak. Nanti akan kebalik jadi. Oke, saya lanjut. Apa yang dibutuhkan untuk itu? Yang pertama itu tentu adalah niat. Ya. Niat. Dari awal niat, luruskan niat kita. Adik-adik mau jadi pegawai yang benar atau mau jadi kaya? Saya ingin cepat kaya, bukan jadi pegawai aja. Saya sampaikan kepada adik-adik. Adik-adik kan baru baru CPNS, pegawai di Pemda itu. Nah, saya ngalami juga kok dulu tahun 2003. Saya nggak tahu ini kalau CPNS berapa sekarang gajinya per bulan. Saya dulu 800 tahun 2003. Itu CPNS. Kalau sudah PNS 1 juta. Ya tetap nggak akan cukup. Kalau kita jadi pegawai, mengharapkan hidup, bisa beli mobil, nggak ada cerita. Bisa bukai rumah yang bagus, kalau tidak main bank. Kalau kita tidak punya usaha lainnya. Makanya dari sekarang, saya ingin sampaikan kepada adik-adik. Pikirkanlah. Selain kita jadi pegawai negeri, kita berbuat yang terbaik dengan kinerja kita. Sehingga apa yang kita terima gajinya itu berkah. Yang kedua, kalau kita mau istilahnya mau beli mobil segala macam, ya sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Itu tidak sedikit kok. Saya melihat dan kenyataannya baru CPNS atau baru PNS, SKPNS. Sudah ada mobil Honda Brio. Kan gila itu. Dari mana itu uangnya? Kecuali dia orang kaya, bapaknya. Yang itu makanya luruskan niat dulu. Niatnya itu jadi PNS, kalau ingin jadi kaya, nggak akan ada jadi PNS. Tapi kalau ingin cukup, ada. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada semangat. Semangat. Pokoknya saya akan bekerja terus maksimal. Dan salah satu semangat ini adalah akan diperhatikan oleh pimpinan. Bisa jenjang karir kita bisa cepat naik. Nah, dia tuh mau kerja loh. Tanggung jawab. Jangan nanti, waduh baru PNS, baru kemarin, belum kering, ininya udah malas-malasan. Datangnya telat, pulangnya cepat, di kantor main game. Ya kan? Nah, yang terakhir itu adalah adanya komitmen. Komitmen itu apa? Sesuatu yang kita nyatakan dan kita ikrarkan akan kita laksanakan. Nah, sesuatu konsistensi kita untuk anti korupsi. Nah, saya ada ini, saya share sebentar. Bentar ya. Nah, bisa kelihatan? Mohon maaf, ada gangguan teknis lagi. Jaringannya kayaknya. Nah, ini tadi film saya coba putar kepada adik-adik untuk menjadi renungan bagi adik-adik semua. Kalau kita ingin korupsi, pikirkanlah lagi. Pertimbangkan betul. Ingat, apalagi kalau kita ada orang tua kita yang mati-matian menyekolahkan kita agar bisa jadi berhasil jadi pegawai. Jangan nodai. Kenapa? Seperti yang di dalam film itu, korupsi itu seperti daging busuk. Lama-lama kita menyimpan, dia akan tetap ketahuan juga. Tentu sebagai anak yang baik kita tidak akan ingin mengecewakan orang tua. Apalagi orang didengar aja, udahlah itu si Dede Kurniawan dipanggil kejaksaan, udah uring-uringan orang tuanya. Malunya minta ampun. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian bagaimana cara kita? Salah satu mencoba membangun agar kita bisa terhindar dari korupsi. Yaitu ada namanya reframing. Reframing itu pergeseran konsepsi tentang bagaimana suatu organisasi bisa tercapai. Jadi bagaimana gini,
reframing itu kan ibarat bingkai ya. Bagaimana kita membingkai ulang. Kalau ada sesuatu yang negatif, bagaimana kita melihat sisi positifnya. Nah, itulah yang namanya reframing. Nah, misalnya kita lihat duit nggak ada ini segala macam, orang tua sakit, istri perlu ini. Kita lihat sisi baik. Mungkin ada hikmahnya. Kemudian Tuhan itu pasti adil. Jadi selalu melihat dari sisi positif. Nah, misalnya kalau ada yang ini saat kita misalnya sudah terima jadi PNS, sudah enak lah kan. Nah, lalu kita berharap nanti bisa dekat kantor bupati, bisa dekat, ternyata jauh arah Gunung Mas ditempatkan. Ya, mungkin kita melihat, mungkin di sana saya bisa buka peluang, banyak peluang saya di sana bisa usaha. Itu salah satu cara. Kemudian yang kedua ada namanya seeding integrity. Jadi bagaimana kita nilai-nilai baik itu kita coba tanamkan nilai-nilai integritas. Integritas itu sama antara kata, pikiran, kata, dan tindakan. Bertemanlah dengan teman-teman kita yang baik. Ya kan? Jangan berteman kepada orang yang malah membawa kita ke yang nggak baik. Kalau kita bisa, paling nggak usahakan kita bisa mempengaruhinya. Jangan kita dipengaruhi. Nanti materinya saya share ya, nggak perlu dicatat. Kemudian, ini ada yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Ada yang namanya, istilahnya itu, batu es ya, gunung es. Nah, selama ini kan kita berpikiran bahwa saya potensi saya cuma ini, saya bisa jadi pegawai. Padahal bisa potensi-potensi lain yang kita miliki, yang belum kita sadari dan belum kita olah. Bagaimana menumbuhkan potensi-potensi lain ini? Ini kan pemikiran sadar kita hanya 12%. Ada namanya kebiasaan, perasaan, keyakinan, nilai-nilai hidup, kepribadian, intuisi, memori jangka panjang, kreativitas. Ini yang kreativitas ini yang hanya orang-orang kreatif lah yang bisa akan menemukan, ada aja pikirannya tuh, bagaimana dia bisa mencari peluang. Tapi kalau orang yang cukup dengan yang ada ini. Nah, jadi bagaimana kita yang selama ini hanya 12% memanfaatkan agar potensi 88% ini bisa kita manfaatkan. Di pikiran kita, ini struktur pikiran. Nah, tentu itu adalah dari kebiasaan-kebiasaan. Coba lihat aja. Dia kayak orang bawa motor. Kalau orang bawa motor, pertama atau bawa mobil, lihat jalan nggak? Pasti jalan yang dia lihat, jalan di depan, ini lubang, ini namanya ada jalan becek. Tapi kalau orang sudah biasa bawa motor, dia nggak akan ngelihat lubang lagi, udah sadar aja, refleks aja dia, ini ada lubang depan langsung. Nggak ada dia pikirin lubang. Setir itu udah refleks aja. Mana ada orang yang mikirin. Mohon maaf nih, kalau ke Pulpis banyak jalan berlubang segala macam itu kan. Nah, lalu hati-hati dulu, refleks aja, kakinya refleks, tangannya refleks. Ini faktornya apa? Kebiasaan. Nah, ini yang perlu ditanamkan bagi adik-adik semua. Bagaimana kita seorang pegawai harus kreatif, sehingga kita bisa terhindar dari siapa sih di dunia ini nggak butuh duit semua. Oke, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa di dalam membangun sebuah korupsi itu tidak, agar kita anti korupsi, misalnya jangan korupsi, ya kita tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kerjasama. Itulah yang harus kita bangun dengan teman-teman kita. Misalnya ada komitmen dari adik-adik semua. Angkatan 2002 CPNS Pulang Pisau. Bagaimana kita bisa menjadi generasi emas? Mulai
Mulai. Untuk hidup profesional, ya, untuk hidup bisa berkualitas. Ya caranya dari adik-adik sekarang ya tingkatkan sekolahnya. Nanti sudah masuk kalau bisa nyambung sekolah, ya kan, sambil belajar terus. Saya S2 itu sudah kerja dulu. Sudah 5 tahun kerja. Dapat beasiswa S2. Habis itu dapat beasiswa S3. Ada aja. Nah, itulah yang saya yakini di sini tadi. Ada keyakinan atau kepercayaan. Saya yakin bahwa Tuhan itu tidak tidur ketika kita sudah berbuat. Ada aja kemudahan-kemudahan. Nah, kemudian saya ini terakhir ya dari saya ini, silakan kita menyaksikan sebentar ada videonya, bentar ya. Nah. Oh.
Baik, itu video yang saya coba putarkan bagi adik-adik semua. Dan sekaligus materi dari saya tentang bagaimana hidup menjadi pegawai, menjadi ASN yang kita kenal korupsi, tapi kita jauhi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan saya kembalikan ke Bu Eva. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Bu. Demikian materi percepatan pemberantasan korupsi ini. Karena waktu kita sudah habis, maka materi sesi ini akan kita akhiri. Kepada Bapak Erianto kami ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia memberikan materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak terkait dengan percepatan pemberantasan korupsi dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama dalam menjalankan tugas dan profesi kita sebagai pegawai negeri sipil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Eva. Saya juga izinkan menyampaikan terima kasih dan selamat bergabung jadi ASN kepada adik-adik saya semua. Nanti slide ini saya bagikan. Kalau di lapangan ternyata adik-adik ada masalah segala macam, ingin bertanya, silakan WA aja saya dulu, nggak apa-apa. Ya, kalau Pak. ada kendala. Mungkin itu ya Bu ya. Ya, siap. Ya, Makasih saya banyak, akhiri Pak. dengan selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Pagi, Pak. Izin live ya Bu. Ya.